Selamat datang di video part 2 adik-adik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sanitasi industri pengolahan hasil pertanian. Nah, kata sanitasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sanitas yang berarti kesehatan. Sanitasi merupakan hal penting yang harus dimiliki industri pangan dalam menerapkan GMP atau Good Manufacturing Practice. Sanitasi dilakukan sebagai usaha untuk mencegah penyakit atau kecelakaan dalam mengkonsumsi pangan yang diproduksi, dengan cara menghilangkan atau mengendalikan faktor-faktor di dalam pengolahan pangan yang berperan dalam pemindahan bahaya atau hazard sejak penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, penggunaan produk, sampai produk akhir didistribusikan. Nah, tujuan diterapkannya sanitasi di industri pangan ini adalah untuk menghilangkan kontaminan dari makanan dan mesin pengolahan makanan, serta mencegah kontaminasi kembali. Manfaat yang dapat diperoleh dari pengaplikasian sanitasi pada industri bagi konsumen adalah bahwa konsumen akan dapat terhindar dari penyakit atau kecelakaan karena keracunan makanan. Sementara itu, bagi produsen dapat meningkatkan mutu dan umur simpan produk, mengurangi komplain dari konsumen, dan mengurangi biaya kembalian. Sanitasi mempunyai 3 prinsip, yaitu bersih secara fisik, bersih secara kimiawi, dan bersih secara mikrobiologi. Makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit. Antara lain yaitu 1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki. 2. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan lanjutan. 3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktivitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit, dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan, dan pengeringan. Yang keempat, bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang dihantarkan oleh makanan atau foodborne illness. Bakteri indikator sanitasi. Apa itu bakteri indikator sanitasi? Bakteri indikator sanitasi adalah bakteri yang keberadaannya dalam bahan pangan menunjukkan bahwa air atau makanan tersebut pernah tercemar oleh kotoran manusia. Pada umumnya, bakteri tersebut lazim terdapat dan hidup pada usus manusia. Di antaranya ada Escherichia coli. Bakteri ini paling banyak digunakan sebagai indikator sanitasi. Kenapa? Karena bakteri ini bukan patogen penyebab penyakit. Untuk itu, pengujiannya tidak membahayakan dan relatif tahan hidup di air, sehingga dapat dianalisis keberadaannya di dalam air dan notabene bukan merupakan medium yang ideal untuk pertumbuhan bakteri. Kedua, ada kelompok Streptococcus atau Enterococcus fecal. Kelompok Streptococcus fecal merupakan bakteri gram positif, bukan pembentuk spora yang ditemukan dalam usus manusia. Streptococcus fecal relatif tidak banyak diujikan sebagai indikator sanitasi. Mengapa? Karena beberapa spesiesnya ditemukan di luar usus manusia. Bakteri ini baik digunakan sebagai indikator sanitasi apabila jarak pengambilan sampel dan laboratorium pengujian cukup jauh, karena bakteri ini dapat bertahan lama. Selanjutnya, yang ketiga adalah Clostridium perfringens. Bakteri ini merupakan bakteri gram positif pembentuk spora yang sering ditemukan dalam usus manusia. Bakteri ini jarang digunakan juga sebagai indikator sanitasi. Kenapa? Karena metode pengujiannya kurang spesifik. Kadang-kadang bakteri ini ditemukan di luar usus manusia, seperti pada tanah, debu, lingkungan, dan sebagainya. Bakteri ini juga termasuk patogen asal pangan atau foodborne pathogens yang dapat menyebabkan keracunan. Selanjutnya adalah sumber kontaminasi industri pangan. Keracunan makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme dapat digolongkan menjadi 2, yaitu intoksikasi dan infeksi. Intoksikasi adalah keracunan makanan akibat toksin atau racun yang diproduksi oleh mikroorganisme. Mikroba yang tumbuh dalam makanan akan memproduksi senyawa yang bersifat larut dan beracun.
Mikroorganisme yang menimbulkan jenis keracunan makanan seperti ini antara lain adalah Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, dan lain-lain. Jenis keracunan makanan yang kedua adalah infeksi, yaitu masuknya mikroba ke dalam alat pencernaan manusia. Di sini, mikroba tersebut akan tumbuh, berkembang biak, dan menimbulkan penyakit. Dalam infeksi seperti ini, toksin juga diproduksi ketika organismenya sedang tumbuh, tetapi gejala penyakit yang utama bukan dihasilkan oleh adanya senyawa toksin di dalam makanan ketika dikonsumsi, melainkan oleh mikrobanya sendiri. Mikroba yang menimbulkan infeksi melalui makanan antara lain Brucella sp, E. coli, Salmonella, Shigella, Streptococcus grup A, dan lain-lain. Selanjutnya, sumber kontaminan pada bahan pangan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kontaminan primer dan kontaminan sekunder. Kontaminan primer disebabkan oleh perlakuan sebelum dipanen atau dipotong untuk hewan. Misalnya berasal dari makanan ternak, pupuk kandang, penyiraman dengan air tercemar, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada kontaminan sekunder. Kontaminan sekunder dapat terjadi pada beberapa tahapan setelah bahan pangan dipanen atau dipotong. Misalnya selama pengolahan, penjualan, penyajian, distribusi, maupun penyimpanan dan persiapan oleh konsumen. Sumber kontaminan sekunder dapat berasal dari produk itu sendiri, misalnya daging, telur, susu, ikan, unggas, seafood, dan lain-lain. Bahan pangan tersebut apabila tidak ditangani secara baik dapat terkontaminasi oleh mikroorganisme. Selanjutnya ada beberapa hal yang memungkinkan untuk menjadi sumber kontaminasi pada industri pangan secara lebih rinci. Di antaranya ada bahan baku mentah, peralatan atau mesin yang langsung kontak dengan makanan, kemudian ada peralatan untuk sterilisasi, ada air pendingin kaleng, ada air untuk pengolahan makanan, debu dan kotoran, peralatan atau mesin yang menangani produk akhir, buangan atau sampah, pekerja, maupun hewan. Sampai sini dulu video part 2-nya. Dilanjutkan dengan tugas. Tugasnya adalah simpulkan materi yang telah dijelaskan menggunakan bahasa kalian. Tugas dibuat dalam bentuk VN atau voice note atau catatan suara dan dikumpulkan di Google Classroom. Waktunya adalah 1 minggu. Terima kasih.